Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalan Suherman, NIM 1909027025. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penjelasan tentang klarifikasi manajemen strategi oleh beberapa ahli. Mata kuliah manajemen strategi. Seperti yang telah dipaparkan oleh Hussein tahun 2002 halaman 31 bahwa strategi perusahaan dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis perusahaan dan tingkatan tugas. Dilihat dari jenis perusahaan, ada strategi perusahaan konglomerasi yang memiliki beberapa strategi bisnis unit dan strategi perusahaan kecil yang hanya memiliki satu strategi bisnis unit. Sedangkan dilihat dari tingkatan tugas, strategi dapat diklasifikasikan menjadi 3. Pertama, strategi generik, kedua, strategi utama, dan ketiga, strategi fungsional. Yang pertama, strategi generik. Menurut Porter, dalam bukunya tahun 2002, halaman 32, strategi generik adalah suatu pendekatan strategi perusahaan dalam rangka mengungguli pesaing dalam industri sejenis. Dalam praktek, setelah perusahaan mengetahui strategi generiknya, untuk implementasinya akan ditindaklanjuti dengan langkah penemuan strategi yang lebih operasional. Kemudian, Whelan dan Hanger dalam bukunya tahun 2002 halaman 33 membagi strategi generik ini menjadi 3 macam, yaitu A. Strategi stabilitas, B. Strategi ekspansi, C. Strategi penciutan. Strategi stabilitas. Pada prinsipnya, strategi ini menekankan pada tidak bertambahnya produk, pasar, dan fungsi-fungsi perusahaan lain. Karena perusahaan berusaha untuk meningkatkan efisiensi di segala bidang dalam rangka meningkatkan kinerja dan keuntungan. Strategi ini berisiko relatif rendah dan biasanya dilakukan untuk produk yang tengah berada pada posisi kedewasaan atau mature. B. Strategi ekspansi. Pada prinsipnya, strategi ini menekankan pada penambahan atau perluasan produk, pasar, dan fungsi-fungsi perusahaannya. Sehingga aktivitas perusahaan meningkat. Tetapi selain keuntungan yang ingin diraih lebih besar, strategi ini juga mengandung risiko dan kegagalan yang tidak kecil. C. Strategi penciutan. Pada prinsipnya, strategi ini dimaksudkan untuk melakukan pengurangan atas produk yang dihasilkan atau pengurangan atas pasar maupun fungsi-fungsi dalam perusahaan, khususnya yang cash flow negatif. Dan strategi ini biasanya diterapkan pada bisnis yang berada pada tahap menurun atau decline. 2. Strategi utama. Strategi utama merupakan strategi yang lebih operasional dan merupakan tindak lanjut dari strategi generik. 3. Strategi fungsional. Strategi fungsional merupakan turunan strategi utama dan lebih bersifat spesifik serta terperinci tentang pengelolaan bidang-bidang fungsional tertentu seperti bidang pemasaran, bidang keuangan, bidang SDM, bidang pelayanan, dan lain sebagainya. Sementara menurut klasifikasi strategi manajemen menurut Fred R. David tahun 2011 menjelaskan bahwa proses manajemen strategi terdiri dari 3 tahapan, yaitu pertama, memformulasikan strategi, 2, mengimplementasikan strategi, dan 3, mengevaluasi strategi. Adapun tahap memformulasikan strategi antara lain menetapkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi baik dari sudut pandang eksternal, kemudian menetapkan kelemahan dan keunggulan yang dimiliki organisasi dari sudut pandang internal, menyusun rencana jangka panjang, membuat strategi-strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu yang akan dicapai. Tahap mengimplementasikan strategi itu memerlukan suatu keputusan dari pihak berwenang dalam mengambil suatu keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi pegawai, dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sehingga
strategi yang sudah diformulasikan itu dapat dilaksanakan. Dan pada tahapan ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan dan utilisasi sistem informasi serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi. Tahap mengevaluasi strategi adalah tahapan terakhir dalam manajemen strategis. Sehingga para manajer sangat perlu untuk mengetahui ketika ada strategi yang sudah diformulasikan tidak berjalan dengan baik. Dan evaluasi strategi itu memiliki 3 aktivitas yang sangat fundamental. Yang pertama, mereview faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar untuk strategi saat ini. Yang kedua, mengukur performa. Dan yang ketiga, mengambil langkah korektif. Sementara klasifikasi strategi manajemen menurut Michael Porter dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, strategi biaya rendah. Yang kedua, strategi pembedaan produk. Dan yang ketiga, strategi fokus. Strategi biaya rendah menekankan pada upaya memproduksi produk standar dengan biaya per unit yang sangat rendah. Dan produk ini biasanya ditujukan kepada konsumen yang relatif mudah terpengaruh oleh pergeseran harga atau menggunakan harga sebagai faktor penentu keputusan. Dari sisi perilaku pelanggan, strategi jenis ini amat sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang termasuk dalam kategori perilaku low involvement. Low involvement. Ketika konsumen tidak terlalu care atau tidak terlalu peduli terhadap perbedaan merek, itu relatif tidak membutuhkan pembedaan produk. Atau tidak jika terdapat sejumlah besar konsumen yang memiliki kekuatan tawar-menawar yang cukup signifikan. 2. Strategi pembedaan produk. Strategi pembedaan produk itu mendorong perusahaan untuk sanggup menemukan keunikan tersendiri dalam pasar yang jadi sasarannya. Keunikan produk yang dikedepankan ini memungkinkan suatu perusahaan untuk menarik minat sebesar-besarnya dari konsumen potensialnya. Cara pembedaan produk bervariasi dari pasar ke pasar, tetapi berkaitan dengan sifat dan atribut fisik suatu produk atau pengalaman kepuasan yang didapat oleh konsumen dari produk tersebut. Dan berbagai kemudahan, pemeliharaan, features tambahan, fleksibilitas, kenyamanan, dan berbagai hal lainnya yang sulit ditiru lawan merupakan sedikit contoh dari diferensiasi. Dan strategi jenis ini biasanya ditujukan kepada para konsumen potensial yang relatif tidak mengutamakan harga dalam mengambil keputusannya. Ketiga, strategi fokus. Strategi fokus digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Dan strategi jenis ini ditujukan untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil. Dan dalam pengambilan keputusannya untuk membeli relatif tidak dipengaruhi oleh harga. Dalam pelaksanaannya, terutama pada perusahaan yang berskala menengah dan besar, strategi fokus diintegrasikan dengan salah satu dari 2 strategi generik lainnya. Strategi biaya rendah atau strategi pembedaan karakteristik produk. Dan strategi ini biasanya digunakan oleh pemasok dalam suatu pasar tertentu. Disebut pula sebagai ceruk pasar, yang artinya untuk memenuhi kebutuhan suatu produk, barang, dan jasa secara khusus. Syarat bagi penerapan strategi fokus adalah adanya besaran pasar yang cukup, terdapat potensial pertumbuhan yang baik, dan tidak terlalu diperhatikan oleh pesaing dalam rangka mencapai keberhasilannya. Strategi ini akan menjadi lebih efektif jika konsumen membutuhkan suatu kekhasan tertentu yang tidak diminati oleh perusahaan pesaing. Nah, biasanya perusahaan yang bergerak dengan strategi fokus ini lebih berkonsentrasi pada suatu kelompok pasar tertentu
wilayah geografis tertentu atau produk barang atau jasa tertentu dengan kemampuan memenuhi kebutuhan konsumen secara baik atau excellent delivery. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.